Ya, selamat sore. Bertemu kembali dengan mata kuliah struktur data untuk pertemuan yang kedua dan kita laksanakan pembelajaran di hari Senin ini. Kemudian capaian pembelajaran ini sudah tertera ya, jadi mampu menguasai konsep teoritis dalam bidang informatika, terutama dalam hal konsep struktur data ya, dan mampu mengimplementasikan struktur data tersebut menggunakan algoritma atau metode pemrograman bahasa pemrograman tertentu dan tentunya kita menggunakan Python ya. Ya, jadi di sini materinya adalah ada slide, ada modul, kemudian simulasi. Lalu poin penting juga di sini yang harus dipelajari adalah bagaimana cara kita menggambarkan notasi algoritma yang kita buat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dari nilai dan function. Nah, modul pembelajaran pertemuan satu ini CPL ini juga sudah tertera seperti halnya tercantum di RPS ya. Ya, kemudian subcapaian pembelajarannya juga tadi sudah dicantumkan juga. Nah, karena kita menggunakan bahasa C ya untuk implementasinya dari setiap konsep atau struktur data yang kita pelajari itu menggunakan C. Nah, capaian pembelajaran setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran ini, maka mahasiswa dapat menjelaskan kembali pengertian array, alasan penggunaannya dalam program, menjelaskan bagaimana array disimpan di memori komputer, lalu menggunakan looping ya, karena topik kali ini adalah tentang looping atau pengulangan. Pengulangan ini digunakan dalam mengolah data dalam array ya. Jadi yang kita pelajari adalah data yang kita baca yang disimpan dalam struktur data array, kemudian bagaimana cara kita mengaksesnya. Dan dia mengimplementasikan operasi array menggunakan function secara modular ya. Jadi kalau kita bahas kembali materi pertemuan yang lalu tentunya masih mengingat yaitu mengapa array dibutuhkan, karena dalam pemrograman memang kita seringkali harus menyimpan banyak data dengan tipe yang sama ya. Tipe itu maksudnya jenis data atau tipe data. Contohnya seluruh data yang nama disimpan dalam struktur data string, tipe datanya string, kemudian disimpan dalam array contohnya. Lalu tipe data yang lain, integer, numerik gitu ya. Lalu datetime, lalu boolean gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini ada nilai mahasiswa dalam satu kelas, lalu ada data suhu harian gitu ya, suhu udara gitu ya, ada 31, kadang 32 gitu, atau lagi musim hujan 27 gitu ya. Lalu ada daftar jumlah penjualan. Nah, tanpa array kita harus mendeklarasikan banyak variabel. Contoh, jumlah mahasiswa di kelas kita ada berapa? Ada sekitar 10 orang ya, 9. Jadi untuk NIM itu kita harus menyimpan sebanyak 9 variabel. Artinya kita harus mendeklarasikan atau harus reserve apa? Nilai ya, variabel nilai sebanyak 10 data. Misalnya untuk menyimpan nilai 10 mahasiswa. Itu contoh baru untuk nilai misalnya struktur data. Nanti mata kuliah yang lain, software engineering, maka kita harus mendeklarasikan juga variabel sebanyak 10 data dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau jumlah datanya ternyata jumlah mahasiswa 45? Artinya kita harus membuat variabel sebanyak 45 gitu ya. Jadi cara ini sangat tidak efisien ya dan sulit dikelola dan tidak fleksibel. Contoh misalnya, jumlah mahasiswa kelas kita saat ini 10, tapi ternyata ada penambahan lagi nih 3 orang, atau ada lagi penambahan 5 orang gitu ya, jadi 15. Maka kita harus merubah kode kita, compile ulang, kemudian baru bisa digunakan. Jadi sangat tidak efisien ya. Oleh karena itu, kenapa array ini hadir sebagai solusi yang menyediakan satu variabel untuk menyimpan sekumpulan data sejenisnya. Jadi konsep array ini adalah struktur data yang statis menyimpan sekumpulan data bertipe sama di lokasi memori yang berurutan.
Jadi semua elemennya sama, ukurannya ditentukan di awal. Jadi kita memang harus tahu dulu gitu ya, jumlah mahasiswa 10. Tapi masalahnya kalau yang mendaftar ternyata lebih dari itu, maka sungguh merepotkan. Kita harus mengubah code, compile ulang, lalu digunakan. Besok-besok ada penambahan lagi, kita harus mengubah code, lalu compile ulang, lalu jalankan lagi. Jadi tidak efisien. Nah, contoh deklarasi dalam array itu adalah kalau kita sudah tahu bahwa nilainya adalah 5, ada 5 data yang akan kita simpan dalam array, maka deklarasinya adalah integer, nilai, kurung buka, kurung tutup, kurung siku ya. Jadi menggunakan kurung siku 5. Jadi artinya program menyediakan tempat untuk kelima bilangan bulat. Nah, bedanya dengan hal ini tadi, kita harus membuat variabel sebanyak 5 gitu ya. Sementara di sini kita sangat fleksibel. Cukup satu variabel hanya menggunakan array yang jumlah datanya ada 5 ya. Jadi cara kerja array di memori itu adalah disimpan secara kontigu ya, berurutan di memori. Kemudian contoh setelah kita deklarasikan, kemudian kita masukkan nilainya, nilai dari 5 mahasiswa misalnya 70, ada 80, ada 90, 75, dan 85. Maka karena dia disimpan secara kontigu menggunakan indeks gitu ya. Indeksnya dimulai dari indeks yang keberapa? Dari 0. Oleh karena itu, kalau datanya 5, maka indeksnya itu adalah dari 0 sampai dengan 4. Contohnya indeks ke 0 itu dia menyimpan nilai 70. Indeks ke 1 dia menyimpan 80. Indeks ke 4 maka dia menyimpan 85. Tidak ada indeks ke 5 karena indeks di array itu dimulai dari 0 ya. Jadi komputer dapat langsung menghitung alamat elemen yang ke I sehingga akses array sangat cepat ya. Kalau dihitung secara notasi Biko, maka notasinya adalah optimize dalam kurung satu gitu ya. Jadi memang to the point, kita hanya membaca satu kali saja. Lalu ada yang disebut dengan traversal array, yaitu bagaimana cara kita membaca data. Artinya traversal ini adalah proses mengunjungi seluruh data atau elemen array satu per satu. Jadi traversal itu adalah hampir sama kalau kita menggunakan looping atau pengulangan ya. Lalu perintahnya apa di dalam code kita kalau kita melakukan pengulangan, itu for. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak juga yang mengenal ya code ini. For lalu integer, karena tadi tipe datanya adalah integer, kita akan mulai baca yang ke I, yang ke indeks yang ke 0. Jadi indeks yang ke 0, kita akan mulai pembacaan, lalu sampai dengan indeks yang keberapa? I kurang dari 5, karena tadi kita punya datanya 5, sementara array-nya itu kita mulai dari 0, sehingga kurang dari 5 adalah artinya sampai dengan 4. Lalu berikutnya statementnya adalah I++. I++ itu sama dengan operasi seperti ini ya, I++. I sama dengan I plus 1. Jadi artinya ini adalah counter yang menambahkan I sebanyak 1 angka gitu ya. Jadi kalau kita mulainya dari 0, maka I sama dengan I plus 1, jadi I-nya jadi berapa? Jadi 1. Tapi pertama kita akan mulai dari I sama dengan 0 ya. I sama dengan 0, maka print data nilai yang ke 0. Nilai yang ke 0. Nilai yang ke 0 itu berapa tadi? Hasil angkanya, kita lihat ya di sini. Yang ke 0 itu adalah 70. Cetak 70 gitu ya, sudah dicetak. Kemudian counternya naik nih. Counternya naik menjadi I sama dengan, karena I sama dengan I plus 2, maka ini kita akan ada di posisi yang kedua, I sama dengan 1 gitu ya. Jadi data yang kedua, yaitu I-nya, indeksnya yang ke 1. Maka nilai ini yang dicetak adalah nilai yang ke
1. Nilai yang ke 1 itu berapa sih? Nah, kita lihat. Indeks yang ke 1 ini adalah 80. Ya, maka di sini akan print 80 dan seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, dia akan melakukan pengecekan terus. I kurang dari 5. Apakah I kurang dari 5? Selama I-nya kurang dari 5, nanti dia akan naik menjadi 2, lalu naik menjadi 3, naik menjadi 4. 4 itu masih kurang dari 5 nggak? Betul, masih kurang dari 5. Artinya nanti dicetak I yang keempat. I yang keempat ini mana? 85 ini ya. Jadi setelah I yang keempat, kontur akan masih naik terus nih di sini. Jadi I sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Tidak gitu ya, tidak memenuhi kondisi ini. Maka kalau tidak terpenuhi, for pengulangan itu akan berhenti dan keluar. Dia tidak akan mengerjakan statement yang ada di dalam for ya. Jadi for ini adalah memiliki blok gitu ya. Blok, lalu perintah-perintah apa saja sih yang harus dijalankan di dalamnya, dikerjakan di dalamnya itu. Kalau yang di sini kita menemukan perintahnya adalah hanya untuk mencetak atau menampilkan saja. Karena di sini apa judulnya adalah membaca data dari array ya. Jadi mulai array yang pertama, array yang kedua, array yang ketiga dan seterusnya ditampilkan di sini sampai dengan angka yang ke array yang keempat gitu ya. Ini 85. Seperti itu ya. Nah itu. Jadi transversal array itu adalah mengunjungi atau membaca data yang ada di dalam array satu persatu. Kemudian ditampilkan, dicetak. Lalu bagaimana caranya kalau kita sekarang menggunakan searching pada array? Searching ini adalah proses mencari data tertentu di dalam array, ya. Kemudian metode yang paling sederhana adalah linear search atau membandingkan data satu persatu. Contohnya apa ini ya? Kita mulai initiate value-nya untuk variabel cari ini diisi dengan nilai 90. Jadi artinya kita akan mencari nilai angka 90 di dalam array. Di dalam array tadi, kira-kira ada nggak sih angka 90 gitu ya. Lalu, kita berikan initiate value, status ditemukannya 0 gitu. Jadi artinya belum ditemukan gitu ya, belum ditemukan. Maka di sini bagaimana statementnya, apa yang ada di dalam pengulangan. Jadi yang pertama adalah pengulangan sama seperti tadi, seperti membaca data. Jadi kita baca satu persatu. Kenapa? Kita akan membandingkan data satu persatu, artinya kita baca data yang ke I, itu ya, dimulai dari 0. Apakah nilai yang ke I ini, nilai yang ke 1, nilai yang ke 0 ini sama dengan 90? Nah di sini ya. Nilai yang ke ini, kemudian apakah sama dengan cari? Ini notasinya untuk membandingkan ya, karena di sini kita akan membandingkan. Notasinya adalah sama dengan. Sama dengannya 2 kali gitu ya. Nilai yang ke 0 ini apakah sama dengan 90? Kalau tidak, maka dia tidak akan mengerjakan ini ya. Jadi klausul atau statement yang ada di dalam if itu dikerjakan jika kondisi ini terpenuhi. Jadi yang pertama ada kondisi pengecekan apakah I-nya kurang dari 5. Yang kedua adalah mulai membaca, membandingkan data satu persatu. Apakah nilai yang ke 0 sama dengan 90? Kalau tidak, maka dia lanjutkan, counternya naik menjadi berapa? Jadi 1. Kemudian nilai yang ke 1 itu berapa sih? Ya. Kita lihat tadi, nilai yang ke 1 berapa? 80. Nah, apakah gitu ya di sini dicek kondisi apakah 80 sama dengan 90? Kalau tidak, maka proses ini tidak dijalankan. Dia skip langsung langsung masuk lagi ke pengulangan. Kemudian dicek lagi gitu ya. Nilai yang kedua, apakah nilai yang kedua sama dengan 90? Kita cek ya di sini. Nilai yang kedua benar ini 90. Coba gimana caranya? Yaitu kita jalankan kalau misalnya ini nilai yang kedua nilai yang kedua ini yang kedua itu 90 kan, apakah sama dengan 90? Iya, ini sama dengan 90. Maka status yang semulanya belum ditemukan menjadi statusnya diubah, ditemukan sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita harus memberikan status, oh iya ketemu gitu.
Lalu, kalau sudah ketemu, maka counternya gimana caranya supaya bisa keluar dari for atau pengulangan ini, maka dengan perintah break. Jadi nggak usah dilanjutkan lagi, dicek lagi I yang ketiga, I yang keempat nggak usah gitu ya, karena datanya sudah ketemu, udah selesai gitu ya. Jadi itu cara membacanya ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian, nah bagaimana kalau kita melakukan menyisipkan data di dalam array gitu ya. Bagaimana menyisipkan data baru dalam array? Tadi kita punya data array-nya itu dari 0 sampai dengan 4 gitu ya. Karena array bersifat statis berurutan, maka elemen itu harus digeser. Contoh di sini. For I sama dengan N, integer I sama dengan N, kemudian I lebih besar sama dengan position, lalu kurangi I. Nah, kalau tadi ditambah, di sini dikurangi gitu ya. Jadi, mulai dari I sama dengan N. N-nya itu apa? Yaitu jumlah data atau ya data yang akan diinsert gitu ya. Kemudian I lebih besar sama dengan position, kemudian kurangi nilai I-nya. Maka nilai yang ke I sama dengan nilai I dikurangi 1. Contoh misalnya ya, nilai yang ke I-nya 2, maka dia diisi dengan I berapa? 2 dikurangi 1. Jadi maksudnya adalah nilai yang kedua itu diisi dengan nilai yang ke satu gitu. Itu jadi proses insert gitu ya. Maka nilai position -1 itu sudah menjadi data baru. Lalu N-nya dinaikkan, jadi bertambah 1 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kelemahan array, kalau lihat di sini semakin besar ukuran array itu semakin mahal biaya untuk insert. Karena apa? Secara logik kita memiliki array dari 0, 1, 2, 3, 4. Kita mau menyisipkannya di mana nih? Misalnya di sini. Atau menyisipkan setelah 2 gitu ya. Maka seperti tadi ini nilai yang kedua itu diisi dengan nilai yang ke I kurang 1. Kurang 1. Kemudian nanti nilai yang lainnya itu akan berturut-turut akan diisi gitu ya dengan nilai-nilai sebelumnya. Nah, oleh karena itu kenapa dia berkurang? Jadi membaca datanya itu, menginsert datanya dari belakang ke depan gitu. Insertnya mau di mana nih? Mau di posisi ini maka gitu ya. Nah, mulai dari sini dia harus diinsertkan data, disisipkan. Lalu bagaimana dengan delete? Nah, delete itu adalah proses menghapus data yang ada di dalam array. Kalau misalnya nilai yang ke I sama dengan nilai I plus 1, ini contoh saja ya. Jadi nilai yang ke I kalau misalnya 1, maka kalau nilai yang ke I itu akan diisi dengan nilai yang ke I plus 1. Jadi nilai yang ke 1 akan diisi dengan nilai yang kedua gitu. Karena dia dihapus. Jadi kalau ini dihapus maka dia akan digeser. Asalnya array-nya 0, 1, 2, 3, 4, misalnya yang dihapus yang mana? Yang ini gitu ya. Maka nilai yang ke I ini akan diisi oleh nilai ini. Nilai yang kedua. Array yang kedua akan diisi dengan array diisi yang ketiga. Lalu nilai yang ketiga akan diisi dengan nilai yang keempat. Maka array yang keempat itu nanti akan kosong. Gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu ini adalah pengantar functionnya. Jadi function itu apa sih? Yaitu sekumpulan kod yang dirancang untuk melakukan suatu tugas tertentu dan dapat digunakan secara berulang. Nah, untuk apa sih function ini? Supaya program jadi lebih rapi, kod dapat digunakan kembali. Misalnya ada function untuk menjumlahkan gitu ya, jumlah. Maka function jumlah ini akan bisa dipanggil oleh siapapun gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu mudah diuji dan diperbaiki. Terbayang kalau kita setiap mahasiswa membuat function jumlah masing-masing, padahal isinya sama gitu ya. Jadi artinya kita harus manage atau maintain sejumlah function yang jumlah yang pernah dibuat. Sementara kalau misalnya kita membuat hanya satu function jumlah digunakan oleh siapapun, reuse code ini namanya, artinya
Kita hanya fokus maintain hanya satu function ini. Kalau misalnya ada perubahan, ada improvement, atau misalnya ada kebutuhan yang lain, kita hanya mengubah atau melakukan improvement di satu function ini saja. Tidak perlu misalnya masing-masing harus melakukan perubahan. Ya. Nah, ini bagaimana menggabungkan array dengan function. Kalau tadi kita baru mempelajari dari sisi array-nya ini di sini ya. Di sini ya array-nya. Sementara function itu adalah kalau di C itu perintahnya adalah void-nya. Lalu ini adalah nama function yang tampil array dan di dalamnya ini ada parameter. Parameter integer array ya, kurung siku ini artinya array yang array-nya apapun nanti yang bisa dimasukkan gitu ya. Lalu ada integer n. For i sama dengan 0 sampai dengan n. N itu artinya kita bisa memasukkan variabel apapun di sini ya. Ini contoh. Misalnya kalau tadi array-nya ada 4, maka integernya adalah sampai dengan 4 atau 5 ya di sini kita kirim datanya adalah 5. Maka 5 n itu nanti akan diganti dengan 5, kemudian integer array. Ya, integer array-nya ini masih kosong ya karena ini adalah initiate value. Maka prosesnya adalah seperti ini. Artinya kalau kita butuh untuk memanggil function ini di dalam program yang lain, maka kita tinggal panggil saja nama fungsinya tampil array, lalu berikan parameternya berapa gitu ya. Maka dia otomatis akan menjalankan statement yang ada di dalamnya. Jadi ini function menampilkan array. Function menghitung rata-rata, ini contoh. Ini return-nya adalah, ruarannya adalah, pada saat kita menghitung rata-rata, maka return-nya adalah float gitu ya, tipe datanya. Maka rata array, ini contoh ya, untuk menghitung rata-rata array. Jadi ini ada array, kemudian ada integer. Totalnya ini diisi, ini set value-nya 0 dulu nih, di set value-nya 0 dulu. Lalu nanti array-nya akan dibaca dari mulai i sampai dengan 0 sampai dengan i lebih kecil dari n, lalu ini adalah counter penambahannya. Lalu total itu akan menambahkan berapa? Total itu adalah sama dengan, jumlahkan sama dengan total ditambah nilai yang ke I gitu kan, nilai yang ke N, nilai yang ke I itu berapa? Kita mulai dari 0 gitu ya. Jadi artinya nilai yang ke 0 itu tadi berapa? 70. Nanti berikutnya total itu sama dengan 70 ditambah. Nah, pada saat naik ke array yang ke 1, yang ke 1 berapa tadi nilainya? 80 misalnya ya. Lalu nanti naik lagi array yang kedua ditambah 90. Jadi artinya seperti itu. 70 total ini akan di-replace terus tambah 80. Lalu nanti 150 sama dengan 70 ditambah 150 ditambah 90 nih data yang ketiga. Lalu 150 ditambah 90 berapa? 240 sama dengan 240 ditambah berapa? Data yang berikutnya misalnya 85 gitu ya. Jadi ini nanti akan di-replace terus gitu, total nilai totalnya. Sehingga kita, artinya kita menjumlahkan dahulu semua array ke 0 sampai dengan ke 4, semua angkanya dijumlahkan, barulah nanti total ini dibagi N. N itu apa? Jumlah angkanya, jumlah datanya. Tadi kita memiliki array jumlah datanya atau ukuran size array ini berapa? 5-an. Jadi dibagi 5. Karena dari 0 sampai dengan 4 gitu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini array dan function. Menata data dengan array dan menata algoritma dengan function. Ini fondasi penting untuk memahami struktur data lanjutannya. Ya, jadi seperti ini. Array, function untuk menata dan mengorganisir algoritma supaya memudahkan kita ya pada saat kita membutuhkan function untuk menjumlahkan menjadi total atau menghitung rata-rata. Bisa jadi kita memiliki function untuk menjumlahkan dulu, returnnya total gitu ya. Lalu selanjutnya kita ada function untuk membuat rata-rata. Jadi yang parameter yang diinputkan ke function itu apa? Parameter total sama jumlah datanya gitu ya. Jumlah deret angkanya yang ada di array. Jadi berapa tadi hasilnya adalah,
contoh di sini ya, 240 misalnya, maka 240 tambah 85 ya. Jadi 325 dibagi 5 gitu contohnya, itu adalah. Nah, masalah code yang tidak scalable, kode manual yang buruk. Nah, ini sebetulnya kita juga bisa melakukan pencetakan seperti ini ya, tapi ini sama halnya dengan tadi, tidak efisien. Padahal untuk mencetak kita bisa menggunakan looping. Untuk menampilkan data, membaca data, print, menampilkan data kita bisa lakukan dengan perintah for gitu, looping gitu ya. Nah, cara komputer menyimpan data yang banyak. Ini juga sudah ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian array elemen, nilai data yang tersimpan, kemudian array index adalah posisi elemen di dalam array. Array yang keberapa, indeks yang keberapa gitu. Itu. Jadi konsepnya traversal ini juga kita sudah bahas. Jadi seperti ini ya, visualisasi traversal. Traversal melakukan pengulangan for i, kemudian 0 sama dengan 0, sampai dengan i kurang dari n gitu ya, dan dijumlahkan. Looping sebagai mesin traversal. Nah, ini juga sebetulnya penjelasan yang tadi. Sudah cukup, kita langsung masuk ke function. Functionnya ini sebetulnya memang contoh implementasinya seperti apa gitu ya. Ini visualisasi call graph function gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan object oriented atau diagram gitu ya, UML. Jadi teman-teman juga nanti pada saatnya akan belajar UML. Bagaimana membuat notasi, menggambarkan notasi dari function yang kita buat gitu ya. Di sini ada main, karena kita menggunakan C gitu ya. Lalu ada person, add, ini contohnya fungsinya adalah add banana. Integer call, lalu ada apa ini? Call graph gitu ya. Ini untuk menampilkan apa posisi atau menampilkan banana ya di dalam array, dari dalam array. Nah, kemudian ada yang disebut dengan stack ya, frame dalam function. Stack pun dia menggunakan array ya, mekanisme pemanggilan function. Setiap kali function dipanggil, maka sistem membuat stack frame yang berisi parameter, ada variabel lokal, ada return address tadi itu ya. Jadi ada returnnya kalau function gitu pada saat dipanggil, ada parameter. Parameternya apa tadi? Array dari mulai 0 sampai n. N-nya yang dikirim berapa gitu ya, 5 gitu ya. Nah, hubungan array dengan function. Menyimpan, function memproses, lalu dia akan memberikan return atau kembalian gitu ya, dikembalikan nilainya. Tadi untuk menghitung rata-rata, untuk menghitung total, untuk menampilkan data, itu adalah return-nya. Parameter array dalam function, ini juga sama ya. Konsep penting itu saat array dikirim ke function, function tidak menyalin seluruh array ternyata gitu ya. Tapi function itu hanya menerima alamat array dan memproses data random access memori itu RAM ya, memorinya komputer. Maka dari sisi efisien memori tidak ada duplikasi data, itu artinya hemat memori. Kemudian pass by reference, perubahan dalam function mempengaruhi array asli, lalu jembatan ke pointer. Nah, ini nanti ada link list, ada stack gitu ya. Nah, contoh lengkap array dan function ini contoh. Jadi kalau tadi kita baru membuat atau menyusun array-nya, ya. Ini kita sudah menyusun struktur fungsinya, nama fungsinya adalah hitung, ini parameter yang dikirim ada 2, kemudian prosesnya apa saja di dalamnya, lalu untuk memanggilnya adalah di sini kita masukkan dulu nilainya ke dalam array, lalu total, untuk mendapatkan total maka hitung total, masukkan nilai ini gitu ya, variabel nilai banyak 5 data, gitu. Maka dia akan proses di sini. Dia akan proses semuanya gitu. Dan pada saat selesai dijalankan, dia akan memberikan return atau kembalian berupa nilai total. Maka di sini total nilai cetak gitu ya, berapa nilainya setelah selesai return 0. Ya, karena kita menggunakan C. Dan kemudian jangan lupa ini menggunakan library ya ini.
Nah, keuntungan menggunakan function itu ini kan algoritma terpisah mudah dibaca, kemudian nah ini kesalahan umum yang biasanya kita temukan gitu ya. Looping tanpa batas yang jelas. Jadi kita harus ada kondisi ya, kondisi atau pembatasan. Contoh kayak tadi, I kurang dari 5. Mengubah ukuran array. Nah, mencoba mengubah ukuran array di dalam function itu nggak bisa. Kita mengukurnya dari luar dari function. Karena itu tadi ada parameter 1, parameter 2, pada saat kita memanggil function. Jadi kita harus tentukan ukurannya berapa sih. Tidak mengirim ukuran. Nah, ini juga salah ya. Kalau tidak mengirim ukuran, maka dia akan looping terus-menerus dan tidak berhenti-berhenti. Itu prosesnya. Karena yang kita hadapi adalah sistem komputer, atau komputer, maka kita harus jelas mendefinisikan, memberi perintah kepada komputer harus jelas, sehingga komputer pun bisa menjalankan perintah dan memberikan hasil dengan data yang valid, data yang benar. Lalu semua di main, menulis semua algoritma langsung di main tanpa function. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu. Jadi main itu adalah apa namanya, kumpulan code yang digunakan untuk memanggil function. Jadi nggak berarti semuanya digunakan ke dalamnya. Nah, jadi itu ya ringkasannya seperti ini. Lalu perbandingan sebelum dan sesudah. Kalau tanpa function, code-nya menjadi panjang di main, sulit dibaca, tidak dapat dipakai ulang. Kalau contoh yang tadi kita lihat di sini, ini masih sederhana ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita ternyata nanti ada banyak sekali function 1, function 2, 3, ada rata-rata, menghitung jumlah, mengalihkan angka, integral, dan sebagainya. Ada banyak sekali function, nggak mungkin juga kita masukkan semua di sini. Karena bisa jadi dalam proses A, kita butuhnya function ini saja. Dalam proses lain, kita cuma butuh memanggil function yang saja. Seperti itu. Oke, nah ini adalah materi yang akan lanjut ke struktur data. Oke, nah berikutnya adalah di dalam kolaborasi kita tidak ada tugas juga ya. Jadi nanti silakan ini kuisnya dikerjakan, kemudian forumnya ini isi. Silakan berdiskusi dengan efektif di sana. Lalu berikutnya adalah simulasi. Nah, ini hal yang penting juga yang perlu Ibu sampaikan ini ke teman-teman semua. Nah, ini juga menjadi poin penting yang harus dijalankan ya untuk melatih kalian pada saat mengerjakan, memahami materi untuk setiap teman-teman. Jadi, di dalam array, kalau tadi kita sudah membahas looping, kemudian sudah membahas array. Kemudian struktur data yang lainnya ada yang disebut dengan stack gitu ya. Stack ini apa sih? Gitu. Ini stack ini. Jadi contoh yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi ada tumpukan piring ini ada ditaruh paling atas gitu. Tentunya kita pada saat menyimpan piring dimulai dari yang bawah kan. Ini kalau baru hanya ada tumpukan piring. Maka pada saat piring ditaruh ke atas itu adalah push gitu ya ke sini. Kemudian piring diambil dari atas, maka ini adalah pop. Ini pop ya. Ini push. Kita tidak bisa mengambil langsung dari tengah gitu ya. Kita hanya bisa menyusun urutan ke dalam stack gitu ya. Lalu pada saat kita membutuhkan piring, maka kita akan mengambil dari piring yang paling atas, yang terakhir disimpan. Oleh karena itu, kenapa di sini konsepnya adalah last in first out ya. Yang terakhir masuk, yang terakhir kita tumpuk, itu adalah yang harus keluar duluan. Karena kita misalnya mau mengambil stack yang ini nih, yang 2 paling bawah, gitu, yang kedua dari bawah. Jadi seperti itu ya. Maka gambarkan visualnya dulu. Contoh, pada saat push itu apa tadi? Ditaruh gitu ya. Push 10, lalu push 20, push 30. Maka secara visual ini adalah popnya adalah 30. Pada saat pop 30, maka 30-nya dikeluarkan, maka yang paling top itu adalah kita ada di 20. Semoga bisa dipahami ya. Lalu secara teknis, nah bagaimana cara menggunakan stack di dalam algoritma? Yaitu kita bisa definisikan dulu ada integer stack, max gitu ya, contoh ini variabel kunci. Lalu topnya diisi -1. Jadi ini kita sediakan dulu wadahnya dengan
indeks maksimum, lalu topnya itu adalah penunjuk elemen paling atas. Kalau top minus 1, artinya apa nih? Top minus 1 itu artinya stacknya kosong. Gitu ya. Jadi itu ya, dihafalkan ya. Jadi kalau di dalam V yang namanya stacknya kosong itu, artinya kita bisa mengecek. Kalau topnya minus 1, artinya stacknya kosong. Nah, kemudian kondisi overflow. If top sama dengan max dikurangi 1. Artinya, jika top sudah di indeks terakhir, ya, maka stack penuh. Yang sering sulit dipahami di sini, jika max sama dengan 5, maka indeks array 0 sampai 4, maka penuh saat top sama dengan 4. Artinya top adalah sama dengan max minus 1. Jadi ini ya, jadi untuk menguji, kita kan punya array-nya 5 nih. Tapi karena kita menggunakan array, indeksnya dari 0 sampai dengan 4. Maka untuk mengecek bahwa posisi top itu adalah apa sih? Max dikurangi 1. Karena ini ya, ada di 4. Itu adalah yang paling teratas gitu ya. Nah, kondisi overflow itu apa? Kalau top minus 1 artinya apa? Underflow itu adalah stack sama dengan kosong. Gitu ya. Artinya tidak ada data, tidak bisa pop. Stack kosong pada top minus 1 itu ya, jadi ketentuannya. Oke. Operasi push. Nah, ini. Push itu urutannya adalah top plus plus. Jadi top sama dengan top plus 1. Jadi stack yang ke top itu adalah sama dengan data. Jadi jangan dibalik ya, karena akan error. Operasi pop itu adalah print. Lalu setelah dicetak, maka popnya dikurangi 1. Karena beda dengan array tadi ya, yang normal. Kalau di dalam stack itu adalah kita mengurangi terus kan. Ini piringnya dikurangi terus. Oleh karena itu, di top sama dengan top dikurangi 1. Ini artinya itu ya. Lalu print setelah dicetak, misalnya lalu top kurangi 1. Karena itu kita harus keluarkan nih, harus pop kan. Nah itu ya, struktur penjelasan. Jadi di atas itu kita analogi piring, visual array, top itu bagaimana simulasi push satu persatu, lalu pop lanjut ke code. Nah ini. Jadi kalau di dalam stack itu adalah in first out. Yang terakhir ditumpuk, maka itu adalah harus dikeluarkan duluan. Nggak bisa kita langsung ambil yang tengah atau ambil yang pertama gitu ya. Karena prinsipnya adalah seperti itu. Susah kita gitu mindahinnya. Nah, kesalahan umum, salah urutan top plus plus dan top minus minus. Gitu. Tidak paham kenapa top itu dimulai dari minus 1. Bingung kenapa max sama dengan kurangi 1. Kayak itu ya karena kita array itu kan dimulai dari 0 gitu. Jadi maxnya itu adalah harus dikurangi 1. Kalau max sama dengan 3, lalu push 4 kali, apa yang terjadi? Atau kalau langsung pop saat kosong. Ini kan stacknya kosong. Tiba-tiba kita langsung pop, keluarkan ya nggak bisa, ini pasti error. Lalu yang ini, kalau max-nya di 3, maka ini adalah array-nya 2 kan? Array 2. Lalu kita push 4 kali. Bisa nggak? Apa yang terjadi gitu ya? Max-nya nggak bisa, kita tambahin lagi karena max-nya adalah ini. Itu ya. Jadi kita hanya bisa menambahkan sampai ke 3, 4 kali nggak bisa. Yang penting adalah, nah ini yang harus difahami, jangan hafal code ya. Jadi kita harus paham dulu konsepnya. Nah, lalu ini antrian. Tadi kalau stack itu kita bayangkannya adalah piring, tumbukan piring gitu ya. Kalau ini adalah antrian. Antrian itu struktur data linear, sehingga disebut dengan FIFO. Yang pertama masuk, kalau di antrian, kita antri di kasir gitu, di loket. Maka yang pertama dilayani adalah yang pertama antri, yang kedua, yang ketiga. Seperti itu kan, ini dulu deh yang dilayani gitu ya. Setelah ini maka kita semua harusnya sudah bisa memahami ada LIFO, ada antrian. Antrian itu first in, maka first out. Ini dulu deh yang dilayani. Nggak berarti yang terakhir, oh nanti protes itu. Yang baru datang kok sudah langsung dilayani gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini adalah visualisasinya. Silakan nanti dipelajari lagi. Lalu ada istilah rear dengan front. First in, first out, antrian di bank. Ada rear dengan front. Nah, apa itu? Kita lihat. Front itu yang keluar dulu. Rear itu yang masuk terakhir. Itu ya, jadi dicatat.
Ini adalah di dalam antrian yang keluar duluan, itu adalah yang ini. Sementara ini adalah apa tadi penjelasannya, rear itu adalah yang masuk terakhir. Ini data yang terakhir memang yang dimasukkan ke yang data terakhir ini yang dimasukkan ke rear ya. Antrian terakhir gitu maksudnya rear itu. Front itu adalah yang pertama dilayani. Tuh, lalu front itu adalah menjadi indeks elemen depan, rear menjadi indeks elemen belakang. Nah, seperti itu ya. Kalau tadi kita udah tahu bahwa datanya ada 5, pasti frontnya adalah 0, rearnya adalah 4, indeks maksimumnya gitu ya. Nah, sementara di sini sebetulnya front itu bisa indeks elemen terdepan, sementara rear adalah indeks elemen yang belakang. Ya. Front itu adalah belakang sama dengan -1. Lalu, kalau front itu adalah lebih besar dari rear. Nah, kalau ini kan memang kita pada saat menjalankan code itu harus selalu di initiate value dulu ya. Rear. Nah, kalau Q penuh, maka rear itu adalah max dikurang I. Betul ya, tadi kan data array kita ada 5, maka rear itu adalah data yang keempat, indeks yang keempatnya. Operasi QI. Nah, kalau QI kosong, maka frontnya pasti -1. Atau frontnya pasti lebih besar dari rear, gitu ya. Karena dia counternya kan nambah terus. Sementara rearnya 4. Pada saat nambah menjadi 5, maka nggak bisa itu. Gitu ya, artinya penuh. Operasi NQ. Kalau tadi Q, ini ada NQ. NQ itu apa? Kita lihat ya. Ini ada rear sama dengan max. Rear itu kalau sama dengan yang terakhir, maka print queue overflow gitu ya. Jadi datanya udah gini, udah lewat gitu ya. Lalu front sama dengan -1, maka di set frontnya sama dengan 0. Rear dijumlahkan terus. Lalu Q rear yang ke rear itu sama dengan data, diisi dengan data gitu ya. Lalu ada operasi DQ. DQ itu adalah mundur, jadi ya, jalannya mundur dari front. If front sama dengan -1 atau ini, maka ini udah overflow underflow, maksudnya udah bisa datanya. Kalau ini L, maka ini data keluar adalah Q yang ke front. Langkahnya adalah cek kosong, lalu ambil data di front, geser front. Kalau ini, kalau NQ itu adalah cek, apakah cek data penuh gitu ya. Jika pertama kali set front. Jadi kalau datanya baru dibaca pertama kali, maka yang pertama itu adalah front gitu ya. Lalu geser rear. Geser terus sampai datanya habis gitu. Kemudian baru simpan datanya. Nah, jadi di dalam linear queue itu ada masalah nih. Ruang kosong di depan itu bisa jadi tidak terpakai, kosong kan, nggak ada angkanya. Maka ada solusi lain yaitu disebut circular queue. Ya, jadi menggunakan indeks yang melingkar. Rear sama dengan rear +1. Ini membuat rear kembali ke awal jika ada ruang. Jadi contoh ya, kita pada saat sudah data terakhir kan rear-nya sudah 4 nih. 4. Sudah 4 +1. Nah, ini nih. +1 itu bagaimana? Ini membuat rear kembali ke awal jika ada ruang. Nah, ini dia akan balik lagi ke awal gitu ya. Nah, ini adalah code-nya ya. Define max-nya 5. Lalu ini konstanta ya. Jadi kita tentukan konstanta dulu. Lalu Q-nya itu adalah max 5. Front -1, rear -1 itu initiate value-nya aja. Jadi diberi nilai awal maksudnya. Kalau rear sama dengan max -1, maka print. Ini Q-nya overflow, udah habis gitu ya. Kalau enggak, maka cek lagi nih. Kalau enggak, gitu. Apakah front -1? Kalau iya, maka frontnya di set 0 gitu ya. Lalu rear-nya ini ditambahkan Q yang ke rear, maka diisi dengan data gitu. Ini untuk memasukkan data gitu ya. Untuk membaca data atau assign value ke array. Array yang ke 0 jadi diisi angka berapa, array yang ke 1, ke 2, dan seterusnya. Kalau ini DQ itu adalah apa? Untuk mengeluarkan ya. Jadi kalau ini underflow, maka kalau misalnya enggak, data yang masih ada, maka front itu dijumlahkan. Jadi keluar adalah ini.
dicetak gitu maksudnya ya, satu persatu datanya. Lalu void tampil. Nah ini voidnya apa? Function tampil untuk menampilkannya ya. Print queue. Nah ini apanya itu. Lalu di dalam menu itu apa? Kita ada pilihan menu, ada NQ, ada DQ, ada tampil, ada keluar. Lalu pilih dan sistem akan membaca apa yang ditekan oleh pengguna ya. Apakah NQ, requestnya apa, mau DQ, tampil. Jadi kalau misalnya dia ingin memanggil function NQ, maka dia akan masuk ke pilih yang mana nih? Pilih yang satu. Pilih yang satu itu adalah menjalankan apa? Menjalankan ini ya, statement ini. Jadi memanggil function enqueue. Lalu kalau dia pilih dua, maka dia akan cek apakah kayak sama dengan yang dipilih oleh user satu, bukan. Apakah dua? Ya, kalau dua maka panggil function dequeue. Kemudian kalau misalnya berikutnya adalah ingin menampilkan datanya saja, maka kalau user tekan 3, angka 3, maka dia akan cek apakah case 1, case 2, atau case 3. Nah, kalau case 3, maka yang dipanggil adalah function tampil yang ada di sini. Ini ya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami itu. Lalu Vivo tambah atas. Nah, ini ya. Kalau kita bandingkan antara Livo dengan Vivo. Livo itu adanya di stack. Dan Livo kalau tambah di atas, ambil di atas. Menambahkan di atas, menumpuk ke dalam stack gitu ya. Itu di atas. Mengambil juga harus yang atas dulu. Sementara kalau Vivo, menambahkan di belakang, tadi urutannya kan rear itu di belakang gitu ya, tapi kalau mau mengambil karena antrian ya yang depan dulu ini yang dikeluarkan. Konsep dasar queue ya punya dua petunjuk, ada front ada rear. Ini juga tadi sudah kita bahas ya, kondisi penting queue kosong itu bagaimana NQ tambah data. Nah ini coba sambil dianalisa ya. Biasanya, Ibu kalau misalnya membuat code seperti ini, selalu dijalankan hasilnya gimana sih ya, gitu. Pada akhirnya nanti kita akan bisa menganalisa, cek penuh. Jika kosong, apa nih? Lalu kalau read naik gimana? Lalu simpan gitu ya, simpan data. Di sini kan, ini maksudnya simpan data. Data ini dimasukkan ke dalam queue antrian yang ke read, indeks yang read. Ini simulasi. Maka gimana nih kalau simulasinya dijalankan NQ10, dia manggil NQ sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya adalah ingin melihat keadaannya gimana nih kondisinya. Ini kan sudah ditambahkan. Lalu DQ. DQ itu adalah keluarkan. Kalau DQ satu kali, dia keluarkan di data yang front. Gitu ya, udah selesai. Data tidak dihapus secara fisik, hanya petunjuknya saja yang bergeser. Nah, masalah queue biasa ada linear queue itu ya. Lalu ada jembatan ke circular queue itu tadi kita sudah bahas juga. Vivo gitu ya. Oke. Nah, stack itu adalah contoh. Kita ingin mengecek apa kurungnya seimbang nggak? Kalau sudah ada kurung buka, maka harus ada pasangannya di belakang kurung tutup. Kalau misalnya ada lagi kurung buka, dia harus ada pasangannya lagi kurung tutup gitu kan? Nggak boleh. Kalau misalnya tidak ada pasangannya, dia akan error. Kalau kita sudah buat kurung buka, maka harus ada pasangannya juga kurung tutup. Nah, bagi stack itu dipakai untuk misalnya untuk melakukan pengecekan apakah ada pasangannya atau tidak. Jadi push itu saat buka kurung, pop itu saat tutup kurung. Jadi ada nggak gitu ya? Contoh ini ABC. A ditambah B dikali C. Menjadi A, B, terus ini operatornya dipindah ke kanan gitu, kali dan plusnya. Nah, jadi stack itu dipakai untuk operator. Lalu redo, undo, dan redo gitu ya. Ini menggunakan dua stack. Stack untuk undo, stack untuk redo. Jadi kita harus buat dua stack. Kalau untuk undo adalah apa? Dia akan mengeluarkan, membatalkan yang terakhir. Kalau redo akan mengulang yang terakhir, ya, mengulang menjalankan perintah yang terakhir. Nah, aplikasi nyatanya print queue lalu ini. Nah, ini juga penting ya untuk difahami analisis kompleksitas waktu itu tadi ya. Kenapa di dalam array itu adalah optimum 1? Analisis kompleksitas waktu.
Ya, kalau push satu, ini semuanya satu gitu ya, hanya ubah indeksnya saja tidak apa. Lalu ada stack versus queue. Nah, stack itu gimana sih? Jika membuat sistem parkir bertingkat, pakai stack atau queue. Nah, ini silakan ya didiskusikan. Bisa dengan temannya, teman satu kelompoknya. Oh ya, nanti buat kelompoknya untuk mata kuliah ini. Lalu ada error handling, defensive programming ya. Cek selalu. Nah, ini selalu dicek overflow atau underflow karena kalau misalnya kita terlewat, maka akan terjadi error ya. Jangan akses array tanpa validasi, harus ada pengecekan. Oke, nah ini adalah hal penting juga yang harus kalian paham. Ya. Notasi di dalam algoritma yang sudah kita bahas minggu lalu adalah bahwa algoritma itu ada input, ada proses, algoritmanya itu adalah prosesnya, lalu ada output ya. Ya, lalu gambaran input proses output contoh. Kita menginput angka 5, 11, minus 11, dan 0. Maka algoritma akan menentukan bilangan negatif, positif, atau 0. Dia akan ngecek 5 itu apa sih? Oh, positif. Minus 11 itu bilangan apa? Oh, negatif. 0 adalah 0. Gitu ya. Nah, ini juga. Kalau menentukan urutan, kita menginputkan ke dalam sistem 11, 5, 7. Lalu bagaimana caranya mengurutkan supaya outputnya adalah 5, 7, 11 gitu ya. Maka gimana? Kita bandingkan apakah ini lebih kecil? Kalau lebih kecil maka pindah urutannya menjadi 5, 11, 7. Lalu 7 juga bandingkan dengan 11, apakah lebih kecil? Kalau lebih kecil maka pindah posisi jadi 5, 7, 11. Ya, seperti itu. Sifat algoritma. Nah, berikutnya adalah yang penting bagaimana cara menuliskan algoritma yang bisa deskriptif, bisa pseudocode, atau bisa flowchart. Nah, algoritma deskriptif itu seperti apa? Nih, menggunakan kalimat deskriptif. Contoh saja langsung ya, contoh. Ini adalah menghitung total dua bilangan. Caranya gimana sih? Nah, seperti yang kemarin kita lakukan secara terstruktur ya. Algoritma itu karena bahasa yang kita susun secara terstruktur memenuhi kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa programming yang kita gunakan. Artinya, bagaimana cara kita menghitung total dua bilangan? Artinya, minta pengguna memasukkan dua bilangan bulat. Ada input satu gitu ya, input dua nih dikasih inputan. Lalu berikutnya apa? Simpan data pertama ke dalam variabel bilangan satu. Lalu simpan data kedua masuk ke dalam variabel B2. Menghitung total. Bagaimana cara menghitung total? Artinya kita harus tahu dulu total itu gimana sih cara menghitungnya sama dengan B1 ditambah B2 gitu kan? Tambah. Lalu berikutnya simpan. Nah, ini kita sudah dapat totalnya, lalu simpan hasil penjumlahan ke dalam total. Jadi tadi jumlahkan dulu B1 ditambah B2 dulu. Nah, lalu hasilnya mau dikemanain nih? Yaitu dimasukkan ke dalam variabel total gitu ya. Berikutnya menampilkan total. Lalu menampilkan gimana sih caranya? Oh, print total gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya adalah notasi algoritma kita bisa buat deskriptif. Nah, kalau misalnya nanti ada UTS gitu ya, diminta untuk membuat algoritma bisa Anda jelaskan seperti ini atau gitu ya. Ini notasi semua deskriptif. Atau kita menggunakan algoritma flowchart. Flow itu apa sih? Chart itu apa? Kenapa disebut flowchart? Karena flow itu adalah aliran, chart itu adalah bagan. Oleh karena itu sering kita temukan flowchart itu adalah bagan alir gitu ya bahasa Indonesianya. Notasinya gimana sih? Nah, ini ada simbol. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart itu diantaranya ada kotak, itu ada start, tapi ini ada lengkung, pinggirnya artinya dia ada start dan end. Diawali dengan start, diakhiri dengan end. Program itu harus ada end-nya, gitu, harus ada selesainya, gitu, harus ada batasannya. Gak mungkin kita meminta komputer memproses program kita terus-menerus tanpa ada akhir gitu ya. Lalu ini adalah untuk penghubung. Lalu ini untuk proses ya, jadi menggunakan simbol kotak. Nah, kalau ini apa? Ini adalah input. Seperti tadi ada input bilangan satu, maka ini adalah buat input bilangan satu, input bilangan dua, dan lalu ini preparation. Buat deklarasi nilai awal. Ini konstanta seperti tadi. Misalnya inisialnya I-nya dimulai dari 0 gitu ya. Front sama dengan 0, real sama dengan minus 1, minus 1 gitu ya. Lalu on page ini konektor ya untuk menghubungkan satu proses dengan proses yang lain. Lalu ini decision seperti tadi. Kalau misalnya I kurang dari 5, ini adalah decision. Decision. Jadi contoh,
kita menggunakan flowchart untuk mengirim pesan WhatsApp, yaitu mulai pilih kontaknya dulu, tulis pesan, tekan tombol. Lalu ini prosesnya ya, mengirimkan pesan. Setelah pesan terkirim ya udah selesai. Jadi artinya ini membutuhkan action dari pengguna atau inputan dari pengguna. Oh, pengguna milih kontak. Lalu pengguna pilih pesan, mengisi pesan, lalu menekan tombol kirim. Ini artinya adalah perintah atau action yang diberikan oleh pengguna ke sistem komputer. Jadi oleh karena itu menggunakan simbol input. Lalu berikutnya adalah penggunaan flowchart untuk menunjukkan algoritma. Nah ini ya, tadi ada input kalau kita ingin login, yaitu akan diminta untuk input username dan password gitu ya. Berikutnya sistem akan memeriksa kan, memeriksa artinya menggunakan simbol ini. Ya, dia akan periksa apakah username-nya valid, apakah password-nya valid, atau username dengan password-nya, pasangannya itu apakah sesuai atau tidak gitu ya. Setelah valid itu artinya pasangan antara username dan password-nya kok cocok nggak gitu. Kalau tidak sesuai maka dia akan diminta menginput ulang. Kalau sesuai maka akan mengarahkan ke beranda gitu ya di sini. Baru selesai. Nah, jadi di sini jangan lupa kalau menggunakan decision ini pasti ada dua pilihan yang keluar. Yaitu yang pertama sesuai atau tidak sesuai, valid atau tidak valid gitu ya, atau tidak gitu ya. Jadi selalu ada dua. Jadi jangan sampai salah kita menggambarkan ekspektasi. Nah, contoh ini membaca judul dan pengirim. Jadi artinya apa yang dicek di sini? Periksa email yang masuk. Apakah email itu spam ataukah bukan gitu ya. Jadi email spam ini kalau misalnya spam maka ditandai pesannya bahwa ini spam nih hati-hati ya. Maka nanti sistem akan melakukan penghapusan pesan. Tapi kalau misalnya email yang masuk itu bukan spam, teridentifikasi bukan spam, maka dia boleh membaca judul pengirim gitu ya. Emailnya boleh dibaca oleh kita gitu ya artinya itu. Nah, kelebihan flowchart ini adalah supaya visualisasi jelas. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan tadi deskripsi. Deskripsi itu kan kita harus baca satu persatu, artinya kita juga harus membayangkan, oh seperti ini ya prosesnya. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan diagram, ini akan lebih mudah dan simple. Betul nggak? Ya, jadi seperti itu. Lalu kelebihan flowchart ini nanti silahkan. Lalu ada juga yang disebut dengan pseudocode nih. Pseudocode itu apa sih? Yaitu bentuk deskripsi informal mirip dengan bahasa manusia digunakan untuk menggambarkan algoritma. Ya, pseudocode-nya untuk pemecahan masalah. Sintaks pseudocode itu seperti apa? Nah, ini ya contohnya. Sintaks pseudocode. Pseudocode itu adalah bentuk notasi pemrograman bahasa tinggi digunakan untuk merencanakan menggambarkan algoritma. Nah, ini pseudocode dan sudah mendekati bahasa pemrograman ya. Tanpa terikat dengan sintaks bahasa pemrograman tertentu. Contoh, kita bisa membuat pseudocode seperti tadi, print. Kalau pakai C, maka harus ada F-nya gitu ya, printnya. Kalau pakai Python, ya print aja gitu contoh. Jadi kita bisa gunakan perintah-perintah atau keyword-keyword yang memang sudah dikenal oleh sistem komputer. Itu bisa menjadi pseudocode ya, contohnya seperti ini. Ada kelas lesson. Boleh nggak kita buat seperti ini? Boleh. Itu pada saat kita jalankan di C atau di Python bisa jadi error karena memang sintaknya nggak seperti ini gitu ya. Tapi pada saat kita ingin sebelum kita menyusun membuat code di dalam bahasa pemrograman kita, kita bisa membuat pseudocode-nya dahulu gitu ya supaya alur algoritmanya itu bisa lebih terstruktur dan mudah dibaca dan kita juga bisa melakukan pengecekan. Jadi perintah yang umum, misalnya ada if then else, ada while do, ada repeat until, read write ini semuanya adalah perintah yang umum gitu yang kita kenal, dikenal oleh bahasa juga gitu ya bahasa komputer. Tapi belum mendekati suatu sintak misalnya yang absah di C atau di Java atau di Python gitu ya. Jadi ini bisa juga kita buat seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada ujian diminta untuk menuliskan pseudocode, ya silakan dibuat seperti ini. Atau menuliskan algoritma tadi bisa dengan bercerita gitu atau deskripsi. Atau misalnya ingin lebih simpel lagi flowchart, tapi Anda mahasiswa itu harus bisa membuat semua jenis ya. Jadi contoh
buatlah function untuk menghitung rata-rata. Maka buat di dalam algoritmanya, buat di dalam pseudocode-nya, buatkan flowchart-nya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena kita memang harus memahami semua. Ini ya. Nah, untuk nah contoh pseudocode, inisiasi variabel. Ini lebih mendekati bahasa kita kan sebetulnya, tapi ini sudah lebih terstruktur, sudah mendekati kodenya sendiri. Contoh, tadi ada loop. Loop itu kan menggunakan for ya. Pengulangan. Untuk dari 1 sampai dengan 10, langkah 2 cetak N untuk I sama dengan, nah itu ya seperti itu. Lalu conditional. Jika nilai sama dengan 10 maka cetak. Ini kita bisa buat seperti ini gitu untuk memudahkan kita pada saat mengkonversinya ke dalam perintah pemrograman gitu ya. Nah, ini juga pseudocode untuk menghitung persegi panjang. Lalu, nah ini teman-teman, latihannya silakan dikerjakan ya semua. Jadi meskipun di sini diminta untuk mengerjakan function, tugas, kuis, tapi latihannya ini tetap kerjakan, lalu kumpulkan di dalam GitHub-nya masing-masing. Di dalam GitHub-nya masing-masing. Untuk pertemuan kedua, semua latihan dikerjakan, lalu disimpan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, meskipun di sini sudah ada contohnya, maka buat dengan logika kita sendiri. Bisa sebetulnya ya. Contoh di sini apa sih? Pseudocode untuk menghitung nilai rata-rata. Menghitung nilai rata-rata bisa jadi setiap orang beda. Perintahnya atau pseudocode-nya. Menghitung total belanja bisa jadi beda gitu ya. Mencari nilai terbesar bisa jadi beda caranya. Jadi silakan buat dan tuangkan. Tidak berarti harus sama dengan pseudocode yang ada di dalam contoh ini. Nah, jadi itu ya materi kita hari ini. Jadi silakan untuk dipelajari, kemudian berikutnya untuk presensi. Nah, untuk presensi itu nanti akan dilihat berdasarkan kuis dan forum yang diisi. Dan waktunya artinya karena kita hari ini asinkronus, sementara presensi itu hanya bisa diisi 24 jam batas maksimumnya. Jadi jangan sampai terlewat ya. Ini silakan diisi dan sampai dengan besok jam 18 masih bisa lah gitu ya. Ya, jadi itu ya. Untuk materi hari ini semoga dapat dipahami. Selamat sore dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan, bagi yang bekerja. Selamat berkumpul dengan keluarga dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.